Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Ardiana dengan NPM 2303201091 dari Program Studi Teknik Industri kelas Bahasa Indonesia G542. Di sini saya akan mereview sebuah artikel dan menganalisis kesalahan berbahasa di dalamnya sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia G542. Baik, di sini saya menggunakan jenis artikel yaitu sebuah jurnal, yakni Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi dengan judul Pengaruh Brand Image, Brand Trust, dan Brand Ambassador terhadap keputusan pembelian produk smartphone oleh Ambar Lukitaningsih. Baik, untuk yang pertama adalah penggunaan kata italik. Penulisan istilah asing pada sebuah artikel pada umumnya menggunakan huruf italik atau huruf miring. Hal ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah-istilah asing dalam sebuah artikel. Lalu untuk kesalahan penulisan pada jurnal yang sudah saya kutip sebelumnya yaitu terdapat pada judul, di mana judul dari jurnal tersebut menggunakan bahasa asing, namun bahasa asing tersebut tidak menggunakan huruf italik atau huruf miring. Contohnya seperti pada brand image, brand trust, dan brand ambassador. Untuk pembenarannya terdapat pada gambar di bawahnya, di mana penggunaan kata brand image, brand trust, dan brand ambassador menggunakan huruf italik. Selanjutnya untuk isi dari artikel atau jurnal yang saya kutip juga masih ada beberapa kata asing atau istilah asing yang penulisannya belum menggunakan huruf italik sehingga untuk pembenarannya adalah seperti pada gambar. Untuk yang kedua adalah kesalahan tanda baca. Dilihat pada gambar pertama pada bagian yang saya highlight di mana terdapat sebuah awalan kalimat yang tidak menggunakan spasi setelah tanda titik. Sehingga untuk pembenarannya adalah seperti pada gambar di mana penulisan awalan kalimat didahului dengan spasi. Lalu untuk gambar kedua yaitu pada kalimat perusahaan Samsung memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 74 negara dengan jumlah pekerja sekitar 290.000 orang. Kalimat tersebut seharusnya tidak perlu menggunakan tanda baca koma di dalamnya, karena kalimat tersebut masih menjelaskan satu tujuan yang sama, sehingga untuk pembenaran kalimatnya adalah perusahaan Samsung memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 74 negara dengan jumlah pekerja sekitar 290.000 orang. Selanjutnya, untuk gambar ketiga, terdapat kesalahan pada kalimat, merek juga memerlukan duta yang bisa mewakili dan mempromosikan mereknya dengan membangun hubungan yang lebih emosional, yang lebih kuat antar merek dengan konsumen, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada keputusan pembelian. Pada kata yang saya highlight, seharusnya menggunakan tanda baca koma di dalamnya, karena kalimat tersebut menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Lalu untuk kesalahan tanda baca selanjutnya terdapat pada gambar pertama pada bagian yang saya highlight, di mana terdapat sebuah awalan kalimat yang tidak menggunakan spasi setelah tanda titik, sehingga untuk pembenarannya adalah seperti pada gambar, di mana penulisan awalan kalimat didahului dengan spasi. Untuk gambar kedua, kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kata yang sudah saya highlight, di mana sebelum kata berdasarkan pengalaman atau urutan. Itu tidak perlu menggunakan tanda koma, karena masih menjelaskan satu tujuan yang sama. Lalu pada kata merek seharusnya diberikan tanda koma setelahnya, karena kalimat tersebut menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan pada kata serta diperlukan penggunaan tanda koma pada awalannya, karena kata serta merupakan sebuah konjungsi koordinatif sehingga diperlukan tanda baca koma sebelum kata. Lalu kesalahan tanda baca juga terdapat pada gambar pertama yang saya highlight, di mana penggunaan tanda baca koma diperlukan sebelum kata sehingga, karena kalimat tersebut menjelaskan sebuah hubungan sebab akibat. Lalu kesalahan tanda baca pada gambar kedua terdapat pada kata yang sudah saya highlight, di mana untuk penulisannya seharusnya menggunakan tanda baca koma sebelum kata di mana, karena kalimat tersebut berisikan penegasan ulang atau penjelasan dari kalimat sebelumnya. Berikutnya adalah kesalahan penulisan kata dan kata hubung.
Pada gambar pertama terlihat sebuah kesalahan penulisan pada kata tingginya. Pada gambar kedua terdapat kesalahan penulisan pada kata kepercayaan dari konsumen. Pada gambar ketiga terlihat kesalahan penulisan kata pada kata oleh. Kata oleh tidak menunjukkan sebuah awalan dari kalimat sehingga untuk penulisannya tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Lalu pada gambar keempat, terdapat kesalahan pada penggunaan kata antar perusahaan. Untuk antar perusahaan seharusnya tidak menggunakan spasi di antara keduanya. Yang selanjutnya adalah kesalahan penggunaan kata baku. Dalam gambar terlihat sebuah kata survei dengan menggunakan akhiran Y, padahal kata baku sendiri dari survei adalah menggunakan akhiran I. Survei dengan akhiran I dan survei dengan akhiran Y memang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sama maknanya. Padahal jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua kata tersebut salah satunya merupakan kata yang salah karena bukan kata baku. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah survei dengan menggunakan selanjutnya adalah kalimat tidak efektif. Dari gambar yang sudah saya kutip, terdapat sebuah kalimat yang dinilai tidak efektif karena terdapat pemborosan kata di dalamnya, sehingga untuk pembenaran kalimatnya adalah sebagai berikut. Merek juga memerlukan duta yang bisa mewakili dan mempromosikan mereknya dengan cara membangun hubungan yang lebih emosional dan lebih kuat antar merek dengan konsumen, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada keputusan. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.